Ya, salam Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, saudara berada, kiranya damai sejahtera, sukacita, surgawi dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak perayaan-perayaan, peringatan-peringatan yang dilakukan kita sebagai orang yang percaya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada kita semua agar supaya kita terus-menerus ingat akan Tuhan kita dan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kita selalu diingatkan akan Tuhan dan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga membuat kita akan semakin teguh di dalam Tuhan, kita semakin dikuatkan iman kita di dalam Tuhan, dan kita semakin ditolong di dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan ini. Umpamanya kita memperingati hari Natal, karena di hari Natal itu telah lahir bagi dunia Sang Juru Selamat, sehingga kalau masih banyak sementara orang kebingungan, tidak memiliki kepastian. Nah, bagi kita yang percaya kepadanya, maka kita diteguhkan bahwa dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, kita terus diingatkan bahwa kita telah memiliki Sang Juru Selamat yang sangat-sangat mengasihi kita. Ketika kita memperingati Jumat Agung, kita diingatkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menanggung penghukuman atas dosa-dosa kita. Nah, kemudian kita juga diajak terus untuk memperingati Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit, telah mengalahkan segala kuasa dosa dan memberikan kepada kita jaminan kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kemudian kita juga terus diajak untuk mengingat tentang mikratnya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Tetapi mikratnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus tetap berkarya bagi kita, menyediakan tempat bagi kita, dan kemudian Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi kita semua yang kita peringati setiap tahun pada hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus ke dunia ini. Mengapa ini terus ada dan kita terus ingat, agar supaya kita manusia yang mudah lupa ini terus diingatkan, seringkali diingatkan tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga membawa kita semakin hari semakin teguh di dalam iman, semakin kuat di dalam pengharapan kita, karena kita memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus
yang begitu luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja juga kita memperingati tentang mikratnya Tuhan Yesus. Dan sebelum mikrat, Tuhan Yesus telah berjanji akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang pada waktu itu ketika masih bersama-sama dengan murid-muridnya yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan itu sudah dinyatakan ketika hari Pentakosta, dan tidak lama lagi kita akan memperingati hari itu agar supaya kembali kita diingatkan dan memiliki pengharapan yang besar, bukan saja kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi Roh Kudus juga diberikan kepada kita yang percaya kepadanya pada zaman akhir ini, pada saat-saat sekarang ini, sampai pada akhirnya nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu hal yang Tuhan Yesus katakan bahwa ketika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, memenuhi di dalam hidupmu, maka kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus itu turun atasmu. Jikalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan menerima kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 47, di sana diperlihatkan, dicatat bagaimana begitu besar kuasa Roh Kudus itu dinyatakan. Bagaimana peristiwa Pentakosta itu terjadi. Kemudian kuasa Roh Kudus dinyatakan kepada murid-murid yang pada waktu itu mereka sedang berkumpul di satu tempat dan mereka sedang menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Dan fenomena-fenomena yang tidak pernah terjadi pada waktu itu. Roh Kudus dicurahkan dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka kuasa Roh Kudus itu begitu nyata di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Itu yang pertama, bahwa kuasa Roh Kudus itu mengubah setiap pribadi murid-murid, para pengikut Tuhan Yesus yang tadinya
mereka takut dan kemudian melarikan diri saat Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, membuat mereka semua terguncang. Petrus yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama lebih kurang 3,5 tahun, yang sudah mendengar firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ketika situasi keadaan yang mencekam pada waktu itu, Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus. Sekalipun itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Bahkan kemudian Petrus berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah lepas dari engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Jikalau engkau harus menderita, aku juga mau ikut menderita. Bahkan jikalau engkau mati, aku akan juga ikut mati. Tetapi keadaannya begitu berubah ketika benar-benar Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya. Dan ini diketahui oleh Petrus dan murid-murid yang lain, sehingga mereka berubah pikiran, berubah ketetapan hati, tidak seperti apa yang dikatakan sebelumnya, tetapi kemudian mereka menyangka akan Tuhan Yesus, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya merenungkan, jikalau saya ada di posisi murid-murid pada waktu itu, mungkin saya akan lebih lagi daripada murid-murid. Mungkin yang pertama kali akan melarikan diri. Mungkin yang pertama kali akan menyangkal iman, percaya saya kepada Tuhan Yesus. Mungkin saya yang pertama kali akan berkhianat bahwa saya tidak mengenal Dia. Tapi memang kondisinya seperti itu. Ketika saya mendengar ada yang orang berkata, oh sudah menjadi murid Tuhan Yesus, sudah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kok hidupnya seperti itu. Nah, kalau kita sendiri mengalami, saya sangat percaya kita pun juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu, dalam kegentaran, dalam ketakutan, ya pasti akan melakukan hal itu. Dan itu sudah diprediksi oleh Tuhan Yesus, sudah diketahui oleh Tuhan Yesus. Maka untuk bisa melanjutkan misi yang dibuat oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus sangat berharap bahwa murid-muridnya lah yang nantinya bisa melanjutkan misi yang diberikan oleh Bapa, agar supaya misi Tuhan Yesus tidak berhenti ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, tetapi bisa terus berjalan, bisa terus dilanjutkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus minta kepada Bapa agar memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyatakan kuasanya. Dan itu terjadi bagi murid-murid pada waktu itu. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Kuasa Roh Kudus berkarya atas hidup mereka, sehingga Petrus dan murid-murid yang lain ketika itu mereka ketakutan luar biasa, kemudian bisa dan mau tampil untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang terjadi kepada orang-orang yang pada saat itu melihat apa yang sedang terjadi bagi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ada yang takjub dengan kejadian itu, tetapi juga ada yang kemudian mencemooh, mereka sedang mabuk anggur, ya, siang-siang mabuk anggur dan lain sebagainya. Dan Petrus berani tampil. Yang tadinya penakut, yang tadinya sembunyi, tetapi ketika Roh Kudus berkarya, kuasanya bekerja, dari penakut menjadi pemberani, dari yang tidak bisa berkata-kata, kemudian Roh Kudus memberikan, menaruh perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa itu di dalam pikiran mulut Petrus khususnya, dan pasti juga murid-murid yang lain. Mereka menjawab apa yang sedang dipergumulkan oleh banyak orang, yang sedang dipertanyakan oleh banyak orang pada waktu itu. Ini adalah perubahan yang besar yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka kemudian memiliki keberanian yang besar untuk bisa menghadapi orang-orang yang saat itu sedang berkumpul. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita masa-masa yang sukar di dalam kehidupan ini bisa membuat kita memiliki rasa takut, khawatir yang berlebihan, sehingga bisa membuat setiap kita hidup jauh daripada Tuhan. Namun sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika mereka mau menanti-nantikan Tuhan, melakukan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan mereka dengan tekun, dengan setia, mereka melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka sesuatu yang besar mengubah hidup para murid-murid pada waktu itu, mengubah pandangan para murid-murid pada waktu itu, sehingga keberanian yang ditimbulkan oleh kuasa Roh Kudus membuat Petrus dan kawan-kawan tidak gentar menghadapi banyak orang yang saat itu sedang boleh dikatakan meremehkan mereka, mencemooh mereka, menganggap yang negatif kepada murid-murid pada waktu itu. Petrus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus dan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-40, khotbah Petrus membuat sesuatu yang besar terjadi. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Petrus itu penuh dengan kuasa, sehingga ada 3.000 orang yang bertobat. Ada 3.000 orang yang kemudian menyerahkan diri kepada Petrus. Apa yang harus aku lakukan? Di dalam ayat yang ke-37 dan 38 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang dinyatakan bukan saja mengubah murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya penakut menjadi pemberani. Bukan saja memberikan kuasa perkataan yang begitu membuat orang-orang yang mendengar menjadi takjub. Bukan karena Petrus yang pandai berbicara, bukan karena Petrus yang cakap untuk merangkai kata-kata, tetapi karena Roh Kudus yang memberikan kuasa sehingga setiap perkataan dan ucapan Petrus itu betul-betul bisa mengena di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Tetapi kuasa yang dibawa oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus juga kemudian mengubah hati orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Sehingga tanpa harus berbicara panjang lebar, kalau kita baca khotbah Petrus ini, ya, tidak lebih daripada 5 menit. Tapi dari khotbah yang singkat ini kemudian bisa membuat hati orang yang mendengar ini menjadi hancur. Membuat hati orang yang mendengar bisa terharu. Membuat hati orang yang mendengar bisa diubahkan. Itu semua oleh karena karya Roh Kudus. Pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini adalah bukti bahwa ada kuasa yang sedang bekerja dari orang-orang yang tadinya mencemooh, dari orang-orang yang tadinya menghina, dari orang-orang yang tadinya tidak percaya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang tadinya membuat Tuhan Yesus menderita. Tapi kemudian diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Hatinya diubahkan. Dan mereka berkata, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukan sesuatu yang mudah untuk bisa meyakinkan tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita beritakan kepada orang-orang lain. Mungkin kita pandai berbicara, mungkin kita pandai merangkai kata-kata, mungkin kita memiliki pengetahuan yang luas, tetapi itu tidak menjamin bahwa apa yang kita lakukan bisa membuat hancur hati orang-orang yang mendengarkannya. Jikalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepandaian kita sendiri. Tetapi Roh Kudus berkarya. Kuasanya dinyatakan dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Bukan 1-2 orang, tetapi 3.000 orang. Mereka berserah kepada Petrus, apa yang harus aku perbuat, apa yang harus aku lakukan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Apakah fenomena ini hanya terjadi pada zaman rasul-rasul pada waktu itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat percaya bahwa Roh Kudus tetap berkarya sampai hari ini. Kuasanya tetap dinyatakan sampai hari ini
pada hamba-hambanya yang mau terus dipakai oleh Tuhan. Saya mendengar satu kesaksian di satu daerah yang terpencil. Begitu banyak orang-orang yang dibuat menjadi bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan disampaikan oleh seorang pendeta besar, hamba Tuhan yang besar, tetapi disampaikan oleh dia mengatakan, kami ini hanya orang-orang jalanan, tapi orang-orang jalanan yang percaya kepada Tuhan, orang-orang jalanan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan berkenan untuk menyatakan kuasa kasih-Nya kepada begitu banyak orang. Sehingga banyak orang yang akhirnya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian dibaptiskannya. Mengalami perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidupnya. Membuat kita semakin memiliki gairah, semangat yang menyala-nyala kalau Tuhan berkata agar supaya kita pergi memberitakan Injil, membaptiskan, itu tetap berlaku sampai hari ini dan kuasanya tetap menyertai di dalam setiap kehidupan kita, pelayan-pelayan kita sehingga kita menjadi saksi-saksinya. Roh Kuduslah yang berkuasa untuk mengubah setiap kehidupan hamba-hambanya, mengubah setiap pemikiran hati orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sehingga mereka pada akhirnya memberi diri untuk dibaptis dan menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia. Karena kuasa Roh Kudus. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Di akhir pasal ini dinyatakan bahwa betapa Roh Kudus ini berkarya, bekerja di dalam satu komunitas orang-orang yang percaya, gerejanya dipulihkan dengan luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, Bapak Ibu bisa membaca di sana. Gereja bangkit, gereja muncul dengan dimensi yang baru. Memiliki passion yang sangat luar biasa. Baik itu kepada Tuhan, baik itu kepada kehidupan sesama orang-orang yang percaya, tetapi juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena Roh Kudus berkarya dengan sangat luar biasa. Dan orang-orang yang percaya pada waktu itu betul-betul hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan mereka betul-betul memiliki satu kerinduan yang mendalam, membuat mereka hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah keadaan situasi yang masih mencekam pada waktu itu, tetapi mereka begitu luar biasa. Mereka senantiasa bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka senantiasa berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Mereka berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini semua adalah karya Roh Kudus yang dinyatakan pada waktu itu. Dan kasih mereka begitu luar biasa. Di antara saudara-saudara seiman, mereka selalu bersekutu. Mereka selalu mengadakan perjamuan, baik di gereja maupun di rumah-rumah.
Mereka saling memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Mereka rela berbagi satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka rela berkorban untuk menjual tanahnya dan kemudian dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ini satu kehidupan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan pribadi mereka pun juga diubahkan. Sifat-sifat yang hanya mementingkan diri sendiri diubah menjadi sifat-sifat yang saling mengasihi, hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam kerukunan. Bukankah ini yang didambakan oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini? Menjadi daya tarik bagi setiap orang untuk memiliki kehidupan yang sedemikian. Dan itu terjadi pada waktu itu. Gereja mula-mula terbentuk dan dikatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang. Ya. Mereka disukai oleh semua orang. Kehidupan yang disukai oleh semua orang ini bukan satu kehidupan yang mudah. Hanya oleh karena kuasa Roh Kudus yang dinyatakan bagi gerejanya pada waktu itu bisa terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini satu kerinduan gereja Tuhan pada masa zaman akhir ini? Saya sangat rindu bahwa gereja mula-mula ini menjadi pola kehidupan gereja di masa kini. Gereja yang diubahkan oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Gereja yang dibawa kepada kehidupan yang betul-betul memenuhi kehendak dan rencana Tuhan. Gereja yang diubahkan untuk menjadi gereja yang disukai oleh semua orang. Gereja yang dipercaya oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukan karena keinginan kita bahwa gereja yang kita layani semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan kita berkata gerejaku ini besar. Tidak, tetapi lebih daripada itu bahwa karya Roh Kudus betul-betul dinyatakan, kuasanya dinyatakan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai umat yang dipercayai oleh Tuhan untuk menjalankan amanat agung yang daripada Tuhan, membuat hidup kita tidak sia-sia. Karena kita sangat percaya bahwa Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu akan senantiasa menyertai kita, memimpin kita, menyatakan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang kita rindukan dan terus selalu akan kita rindukan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga biarlah di tengah-tengah bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia ini boleh dipulihkan. Bangsa Indonesia ini boleh berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bangsa Indonesia ini boleh menerima kasih yang daripada Tuhan untuk menjadi miliknya Tuhan dan dimenangkan bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Lewat siapa? Lewat kita yang sudah terlebih dahulu menerima kasih dan anugerah yang daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan akan terus menyertai kita. Urapan Roh Kudusnya akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam segala perkara. Maka di saat-saat ini, di mana kita gereja-gereja terus
menanti-nantikan urapannya, menanti-nantikan kuasanya, biar itu boleh terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, dan pada akhirnya memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Inilah yang kita doakan, dan Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan Roh Kudus-Nya yang penuh dengan kuasa itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.